Welcome to the Baseface Network. Warga negara yang cerdas. A. Konsep warga negara. Warga negara atau dalam bahasa Inggris disebut citizen, dalam bahasa Yunani yakni civic yang berarti penduduk sipil. Penduduk sipil ini melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu polis atau negara kota. Polis adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. B. Karakteristik warga negara yang cerdas. Terkait dengan kompetensi warga negara, seorang ahli yang bernama Risey mengemukakan ada 6 kompetensi dasar warga negara, yaitu yang pertama kemampuan memperoleh informasi, yang kedua membina ketertiban, yang ketiga membuat keputusan, keempat berkomunikasi, kelima menjalin kerjasama, dan keenam melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. T. Dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas sebagaimana hendak diwujudkan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, tidak semata-mata memenuhi kualifikasi cerdas secara intelektual, melainkan cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, cerdas secara moral. Oleh karena itu penting untuk diusahakan bagaimana memadukan dimensi-dimensi kecerdasan tersebut. Pemahaman tentang potensi-potensi. Yang pertama ada minat, kedua dorongan ingin tahu, ketiga dorongan ingin membuktikan kenyataan, keempat dorongan ingin menyelidiki, 5 dorongan ingin menemukan warga sendiri. negara yang partisipatif. A. Pengertian partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau proses tertentu. Ini dapat mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari memberikan pendapat dan saran, sehingga berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan. Dalam konteks sosial, politik, organisasi, partisipasi sering dianggap penting karena dapat meningkatkan representasi, keterwakilan, dan akuntabilitas, serta memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. B. Partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik, termasuk kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, berpartisipasi dalam demonstrasi atau protes, terlibat dalam diskusi politik, dan mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai cara. Partisipasi politik adalah kunci dalam demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan memastikan bahwa pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Contoh manifestasi partisipasi politik. Yang pertama, mengkritisi secara arif terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, aktif dalam partai politik. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, diskusi politik. Partisipasi sosial. Partisipasi sosial adalah keterlibatan individu dalam kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk kebaikan bersama dalam masyarakat. Partisipasi ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti bergabung dengan organisasi atau komunitas, menghadiri rapat atau pertemuan, serta berkontribusi dalam proyek-proyek sosial atau kegiatan sukarela.
Tujuan utama dari partisipasi sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Partisipasi dalam bidang ekonomi. Partisipasi ekonomi berkenaan dengan keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam membangun ekonomi masyarakat dan bangsa. Partisipasi yang dilakukan pada setiap warga negara dapat mendorong pertumbuhan serta perkembangan ekonomi yang mapan. Partisipasi dalam bidang budaya. Richard Branson, pendiri Virgin Group, memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang bisnis, sosial, maupun personal. Menurut Branson, partisipasi aktif dalam kunci untuk meraih sukses dan mempengaruhi perubahan positif. 1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu. 2. Pengembangan intelektual dan partisipatoris. 3. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu. 4. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional. Warga negara bertanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban atau kesadaran untuk bertindak dengan benar, dapat diandalkan, dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, baik secara moral maupun hukum. Tanggung jawab melibatkan kemampuan seseorang untuk mengakui dan menanggung konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang disampaikannya. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan dasar ideal dan konstitusional tersebut, setiap warga negara Indonesia harus yang senantiasa melandasi sikap dan perilaku dengan nilai-nilai keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Franz Suseno 1993 pernah mengatakan bahwa kebersamaan manusia itu jika hidup di masyarakat. Chris Goodfriend dan Blackie 1975 mengatakan sepanjang hayat dikandung badan kita tidak akan lepas dari masyarakat, mencari nafkah serta menerima pengaruh dari lingkungan sosial, yakni masyarakat. Warga negara yang religius dan penuh toleransi. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai alam jagat raya beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Agama merupakan problem of ultimate concurrence. Ini adalah yang mengenai kepentingan untuk setiap orang. Warga negara yang religius. Pendidikan internasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pentingnya suatu toleransi. Secara umum, toleransi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Toleransi agama, toleransi yang menyangkut keyakinan. 2. Toleransi sosial, toleransi yang menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan. Kegiatan belajar 1. Konsep dan prinsip penilaian PKN SD atau MI. Keberhasilan pelajaran sangat tergantung pada kemauan profesional seorang guru. Guru diharapkan dapat memilih strategi atau metode mengajar yang sesuai melalui standar-standar penilaian kompetensi yang bersifat continuous, comprehensive, evaluation in the classroom yang telah ditetapkan. Penilaian juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Pelaksanaan penilaian baik dalam arti produk maupun dari hasil mengamati tergantung pada perumusan indikator yang dikembangkan dalam silabus dan rencana pembelajaran.
Evaluasi sering disamaartikan dengan penilaian. Sebenarnya, istilah penilaian adalah alih bahasa dari istilah assessment, bukan alih bahasa dari istilah evaluation atau penilaian. Kedua istilah ini, penilaian atau assessment dan penilaian atau evaluation, sebenarnya memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuai sesuatu, adapun perbedaannya terletak pada konteks penggunaannya. Istilah penilaian diartikan sebagai kegiatan menentukan nilai suatu objek, seperti baik, buruk, efektif, tidak efektif, berhasil, tidak berhasil, dan semacamnya. Dalam penilaian ada 4 unsur produk, yaitu 1. Objek yang akan dinilai, 2. Kriteria sebagai tolak ukur, 3. Data tentang objek yang dinilai, dan pertimbangan keputusan atau judgement. Jadi, penilaian menurut Gronlund itu dalam tahun 1985 lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, dan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif, berupa angka-angka tentang kemajuan belajar siswa, learning progress, sedangkan penilaian bersifat kualitatif dan merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keduanya pada akhirnya menghasilkan keputusan tergantung suatu objek yang dinilai. Penilaian atau penilaian dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data sebagai bahan informasi guna mengembalikan keputusan. Kegiatan belajar 2, berbagai alat penilaian dalam PKN SD atau MI. A. Tes tertulis. Tes uraian bebas tepat digunakan untuk menilai hasil belajar yang bersifat kompleks, yang berupa kemampuan-kemampuan menghasilkan, menyusun, dan menyatakan ide-ide, memadukan berbagai hasil belajar dan merekayasa bentuk-bentuk orisinal, seperti mendesain sebuah eksperimen, menilai suatu benda. Tes tertulis lainnya berupa tes objektif yang terdiri atas pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, dan isian singkat. Kriteria tes objektif yang baik harus sesuai dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. B. Tes perbuatan performance trait. Penilaian perbuatan atau performance assessment adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa, itu keterampilan. Alat yang digunakan adalah lembar pengamatan. Penilaian pada tes perbuatan ini sesungguhnya dilakukan sejak persiapan, proses sesama produk sampai produk. C. Tes lisan. Penilaian tes lisan digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. D. Penilaian non-tes. Beberapa teknik non-tes dapat digunakan oleh guru agar dapat melakukan penilaian lebih objektif dan adil. Kegiatan belajar 3, model-model alat penilaian PKN SD atau MI. A. Pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN. 1. Menyusun spesifikasi tes. A. Menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. B. Menyusun kisi-kisi tes berupa format berisi tentang kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, dan pengujian yang berisi jenis tagihan, bentuk soal, dan contoh soal. 2. Menulis tes soal tes, yaitu mengacu pada kisi-kisi dan sesuai indikator dan bentuk tes. 3. Menelaah soal tes, yaitu dilakukan oleh teman sejawat yang meliputi materi, konstruksi, dan bahasa. 4. Melakukan uji coba tes. 5. Menganalisis butir soal.
6. Memperbaiki soal tes. 7. Merakit soal. 8. Melaksanakan tes. Dan yang ke-9 yaitu menganalisis hasil tes. A. Model penilaian catatan anekdot. Selain bentuk penilaian non-tes di atas, maka berikut ini dicontohkan bentuk catatan anekdot. Contohnya, pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2006, antara pukul 07.00 sampai 09.00, Putri kelihatan melamun dan pandangannya menerawang jauh, artinya kosong. B. Model penilaian daftar cocok. Daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang disampaikan pada siswa. Pernyataan-pernyataan ini hendaknya bersifat singkat tapi jelas. Alat ini dapat digunakan untuk kepentingan individu, guru, siswa, atau kelompok. C. Model penilaian skala bertingkat atau numerical rating scale. Untuk mengembangkan alat penilaian ini, ada sejumlah kaidah yang harus diperhatikan menurut Asmawi Zainul pada tahun 1993-76 sebagai berikut. 1. Jumlah pertanyaannya atau pernyataan haruslah terbatas. 2. Angka untuk perangkat rating scale haruslah mempunyai arti yang sama. 3. Jumlah kategori angka yang digunakan supaya diusahakan cukup bermakna. 4. Setiap pertanyaan atau pertanyaan hendaklah hanya mengukur satu karakteristik komponen. 5. Sebaiknya pertanyaan atau pernyataan disusun secara urut berdasarkan urutan pelaksanaan Kegiatan belajar prosedur. 4. Kegiatan belajar 4, penggunaan penilaian PKN SD atau MI berbasis portofolio. Penilaian terhadap proses pembelajaran portofolio dilakukan baik terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan siswa maupun terhadap keterampilan siswa dalam menanyakan dokumen-dokumen tersebut. Hasil portofolio perorangan maupun kelompok sering kali didiskusikan, diseminarkan, dan dipamerkan. Portofolio sebagai alat penilaian yang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan. A. Memungkinkan pendidikan mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau percakapan peserta didik. Kelemahannya, A. Memerlukan waktu relatif lama. Pendidikan harus tertekun, sabar, dan terampil. Tidak ada kriteria yang tersebar. B. Model alat penilaian PKN di SD atau MI. 1. Pokok soal yang merupakan permasalahan yang akan ditanyakan kepada siswa harus dirumuskan dengan jelas. 2. Perumusan pokok soal dan alternatif jawaban hendaknya merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 3. Untuk setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar atau paling benar. 4. Pada pokok soal dapat kemungkinan dicegah perumusan pernyataan yang bersifat negatif. 5. Alternatif jawaban sebaiknya logis dan mengecoh harus berfungsi menarik. 6. Diusahakan agar tidak ada petunjuk untuk jawaban yang benar. 7. Diusahakan untuk mencegah penggunaan option yang terakhir bunyi semua pernyataan di atas benar. 8. Diusahakan agar alternatif jawaban homogen. 9. Apabila alternatif jawaban angka susunlah secara berurutan. 10. Soal diusahakan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bersifat tidak tentu. 11. Diusahakan agar butir soal yang satu tidak tergantung dari jawaban butir soal yang lain. 12. Dalam merakit solusi, usahakan untuk ada jawaban benar. F. Model penilaian sosiometri. Proses ini didasarkan pada perasaan pribadi seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok yang lain yang dinyatakan dengan pilihan yang disukai atau tidak disukai oleh masing-masing anggota kelompok. Hasil dari sosiometri
dapat digunakan untuk menyusun satu kelompok yang baru. G. Model penilaian pedoman wawancara atau interview. Dalam interview dikenal dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Interview tergantung adalah wawancara yang dilakukan dengan sumber utama yang siswa diselidiki untuk mengenali data tentang dirinya. Jika pertanyaan diajukan pada siswa lain dan diminta untuk memberikan informasi tentang seorang siswa, maka interview tersebut dikatakan sebagai interview tak langsung. H. Model penilaian terdaftar baik buruk. Baca terlebih dahulu secara cermat sebelum Anda menentukan pilihan Anda. Kalau mungkin beri alasan dan setiap Anda menyatakan baik atau buruk dari pernyataan yang tersedia. F. Model penilaian pendaftaran tingkat urutan. Bacalah keseluruhan butir pernyataan secara cermat dan teliti, kemudian tentukan angka atau nilai pilihan sesuai dengan skala mungkin atau ditentukan. Jangan lupa dalam menentukan urutan pernyataan tersebut kemungkinan atas apa yang melatar belakangi penentuan urutan tersebut. Jenis-jenis data yang dikumpulkan pada penilaian portofolio. 1. Pengumpulan data oleh peserta didik meliputi learning logs, pemetaan konsep, bermain peran, set assessment. Lalu pengumpulan data oleh pendidik meliputi 1. Encoded notes, 2. Pemberian skor pada konsep, 3. Feedback.